Profes, selamat datang di podcast Magang. Makin ngerti bareng kelompok juga. Saya Chelsea Wulandari Dan saya Regina Mahanani. Hari ini kami akan membahas topik penting mengenai Pancasila sebagai solusi problem bangsa tentang kerusakan lingkungan. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik di makin masif tak dibarengi dengan Sudah hadir bersama kami mahasiswa jurusan promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Terima kasih kepada Chelsea dan Usita yang telah mengundang kami untuk hadir di podcast Magang. Makin lagi barang kelompok juga. Isu lingkungan saat ini memang sangat relevan dengan kejadian kerusakan lingkungan. Nah, benar sekali. Banyak yang bilang kerusakan lingkungan yang jelas makin parah, mulai dari banjir, polusi, hingga kebakaran hutan. Sebenarnya menurut teman-teman apa sih akar masalahnya? Masalah utamanya itu ada pada perilaku manusia sendiri. Kita sering mengabaikan kerusakan alam demi kepentingan ekonomi dan biaya yang besar. Padahal kerusakan alam berbalik menjadi bencana bagi kita semua. Jadi ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga moral. Dan istilah nilai Pancasila sangat penting. Nah, menarik sekali. Apakah bisa dijelaskan bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi bagi masalah lingkungan ini? Tentu, setiap sila manusia sebenarnya dia punya makna lingkungan. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Ingatkan kita untuk menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menjaga lingkungan adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menegaskan kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menjaga alam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan nasional, yaitu menuju kebijakan lingkungan dibuat secara bijak dan melibatkan masyarakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Nah, kalau diterapkan pasti luar biasa dampaknya. Tapi, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila menurut teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Banyak hal di masyarakat kita dengan akan mengoyok membersihkan sungai atau menanam pohon. Di sekolah bisa dilakukan program daur ulang dan edukasi lingkungan. Sebagai tahun harus membuat kebijakan ramah lingkungan dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Dan kita semua bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, hemat energi, serta gunakan transportasi umum. Semua itu adalah kegiatan yang kita siap gotong royong tanggung jawab dan Nah, betul banget. Jadi, menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Pancasila. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin ada pesan singkat dari teman-teman untuk para pendengar kita. Kalau kita benar-benar mengenal Pancasila, kita pasti mencintai dan membela alam. Karena mencintai ini berarti menjaga kehidupan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas wawasan dan inspiratifnya. Semoga obrolan ini membuat kita semakin sadar bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral untuk menyelamatkan lingkungan dan masa depan bangsa. Saya Chelsea Wulandari. Dan saya Regina Mahanani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.